Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rafli Antasifri dengan NIM H54012111067. Hai, perkenalkan nama aku Tiara Citentaya dengan NIM H54012111001. Halo, saya Salmadara Puspita dengan NIM H5401211011. Selamat datang pada video ngobrolin ekonomi syariah. Pada kali ini kita akan membahas Dan memberitahu kamu tentang topik konsep pendapatan nasional dalam perspektif syariah. Sebelum kita bahas konsep pendapatan nasional dalam konsep syariah tuh kita bahas secara umumnya dulu nggak sih? Bener banget lah, kalau misalkan kita mau tahu secara lebih lanjutnya kita harus tahu dulu nih yang umum. Jadi oke nih, aku nanya Rafli. Jadi menurut Rafli itu pendapatan nasional apa sih? Nah, secara sederhananya pendapatan nasional itu jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam periode tertentu. Oh iya juga, benar sih. Tapi itu sebenarnya istilah dari pendapatan nasional tuh banyak juga. Jadi contohnya ada produk domestik bruto atau yang biasa disebut juga dengan PDB, ada juga yang disebut dengan produk nasional bruto atau yang disebut juga dengan GNP, dan juga ada nih yang disebutnya juga dengan produk nasional neto atau yang disebut juga dengan NMP. Bener nggak sih, Sam? Bener banget sih, kayak jenisnya tuh banyak kan. Jadi kayak kalau kita ngerjain soal juga banyak kan cara penghitungannya. Lalu kita bahas secara konsep syariahnya nggak sih? Iya, ya, pendapatan nasional dalam perspektif syariah nih. Kalian inget gak sih sama konsep falah? Gue inget banget sih. Jadi yang pernah gue baca dan gue pelajari nih. Jadi secara bahasa tuh falah tuh berarti kan suatu kemenangan, kesuksesan dan juga kemuliaan. Bener gak? Bener banget sih. Falah itu bisa diartikan sebagai kesejahteraan yang hakiki atau kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Gitu gak sih, Fli? Nah, ya zaman sekarang malah falah itu diwujudkan dengan kenaikan GNP, yang mana kalau GNP itu dibagi per jumlah penduduk akan menghasilkan pendapatan per kapita yang tinggi. Oke, berarti kalau misalkan cuma hanya gitu doang pengukurannya, berarti dari ekonomi konvensional tuh dia bisa mencapai angka maksimum. Kalau kita pakai teliti lagi kan komponen kesejahteraan itu bukan cuma pendapatan per kapita yang tinggi, tapi ya itu konsep falah itu yang harus kita capai. Jadi itu kalau dalam ekonomi syariah tuh lebih banyak gitu komponen, lebih seru lagi, ya gak sih? Dalam Islam itu sendiri esensi dari manusia adalah rohaninya. Oleh karena itu tuh semua kegiatan duniawi termasuk perekonomian itu ditujukan bukan kepada tuntutan fisik saja, namun ke tuntutan rohani, yang mana di rohani itu adalah esensi dari manusia. Bener banget sih, makanya dalam kesejahteraan itu selain masuk unsur falah nih, kita juga harus bisa menganalisis bagaimana interaksi dari zakat, wakaf, infak, sodako dalam kesejahteraan umat, gitu kan? Ya, jadi sebenarnya tuh intinya tuh dalam ekonomi Islam tuh harus menyediakan semacam pengukuran gitu untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Gak cuma kesejahteraan ekonomi, tapi juga kita harus mengukur kesejahteraan sosial. Tapi itu harus berdasarkan sistem moral dan juga sistem sosialnya juga, gitu. Bener nggak? Bener banget sih. Oke, segitu dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.